Yo, sejak Samsung Galaxy S25 Ultra rilis, ini smartphone emang dipakai sama si Alessa. Nah, karena di sosmed gue baca-baca, dan ada beberapa yang bilang bahwa Galaxy S25 Ultra ini upgrade-nya kurang nendang. Justru gue semakin penasaran, ya pengen tahu, kurang nendang yang dimaksud itu kayak gimana sih? Di konten kali ini, gue nggak mau melihat Samsung Galaxy S25 Ultra dari POV seseorang yang daily drivernya adalah flagship Samsung atau flagship Android lah. Tapi, gue pengen melihatnya dari kacamata user iPhone seperti gue. Yang sejujurnya ya, dari point of view gue, upgrade yang disajikan iPhone tiap tahun itu jauh lebih boring ketimbang apa yang disajikan oleh flagshipnya Samsung. Let's go, kita bahas. Sebelum mulai, harus gue bilang bahwa ini bukan video comparison end-to-end antara S25 Ultra dan iPhone 16 Pro Max. Cuman, ya akan tetap gue selipin si iPhone. Secara kan ini kontennya dari POV gue sebagai user iPhone. By the way, seperti biasa, untuk spek detailnya kalian bisa cek di deskripsi aja. Di K7 kita fokus ke experience pemakaian sehari-hari. Gue sih udah cukup lama ya nggak make produk Samsung, terutama smartphone-nya, hampir sebulan seperti ini. Dan gue bisa sampaikan, dari point of view gue, gue sih suka dan happy ya. Gue rasa kalian tahu lah ya, dua fitur jagoan iPhone terbaru. iPhone 16 Pro Max kalau gue, Camera Control dan Apple Intelligence. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kedua fitur ini gue disable di keseharian gue. Karena ya, nggak kepake buat gue. Camera Control redundant secara fungsi dan juga problematik cara kerja tombolnya. Udah gue ceritain panjang lebar di reviewnya. Ya tonton lagi aja, linknya gue taruh di mana ya, kiri atau kanan, cek aja. Lalu Apple Intelligence nggak support bahasa Indonesia dan nggak se-advance yang ada di Android. Terutama dari segi personal context understanding, kemudian on-screen awareness, dan juga cross-app functions. Dan lebih parahnya lagi, hal-hal kayak begini tuh di-delay sampai tahun depan. Dan ini pernyataan resmi Apple ya. Cukup kacau sih ya. Bayangin aja, Apple launching produk saat iPhone 16 Pro Series ini dengan misleading feature promise di dalam iklan. Iklannya pun udah di-take down sekarang. Apple gitu loh. Nah, berbanding kebalik nih, experience gue menggunakan fitur AI di Samsung Galaxy S25 Ultra. Lebih canggih. Mulai dari hal yang simple ya. Circle to Search adalah satu tool ajaib yang gue wish ada di iPhone by default. Lihat suatu barang dari berbagai sumber, ketika gue search, informasi yang muncul ya termasuk dari online store lokal dengan harga lokal. Dan terdeteksi juga kalau barangnya lokal Indonesia. Visual Intelligence, fitur serupa di iPhone, sebaliknya outputnya. Nggak bisa langsung ngedetect aplikasi online store lokal, kemudian hasil search-nya juga nggak localized Indonesia. Walau sebenarnya sumbernya itu Google juga. Nggak lupa, buat gua yang doyan lagu, especially lagu India, searching lagu dengan Circle to Search juga lebih mudah. Dengan single tap, mic-nya akan nge-track lagu dan langsung dibawa ke YouTube kalau nemu. Jadi langsung dapet tuh visualisasinya. Sedangkan di iPhone, gue biasanya pakai Shazam ya. Dia tuh didirect-nya ke Apple Music Top. Lalu di iPhone, fitur search di settingsnya itu menurut gue masih harus disekolahin lagi. Pemahaman konteks natural language-nya itu enggak senatural dan enggak sekaya Samsung Galaxy S25 Ultra. Ketika gue kasih komen dengan natural language, bahasa sehari-hari ya, mengenai hal apa yang gue ingin lakukan dan capai, atau problem apa yang ingin gue solve, dia akan munculin settings yang relevan. Ini tuh super handy sebenarnya buat orang yang gaptek. Atau misalnya kalau dalam skenario gue ya, saat gue lagi lupa atau malas mikir aja posisi settingannya di mana, butuh cepet, ya ini berguna. Di sisi lain ya, iPhone bisanya yang simple-simple aja. Salah satunya seperti mengadjust brightness. Mau gedein font aja nggak paham sama komen gue yang straightforward. Dan masih soal AI-based search function, di S25 Ultra bisa jalan di banyak aplikasi ya. Yang paling kepake gue juga adalah di aplikasi galeri. Seperti ketika ingin mencari satu foto spesifik. Di S25 Ultra, lagi-lagi gue cukup pakai natural language comment aja. Langsung muncul tuh foto yang gue maksud. Sedangkan di iPhone, belum selulus itu search functionnya di aplikasi Photos. Buat gue yang punya mobilitas tinggi,
on-screen content awareness yang ada di Samsung Galaxy S25 Ultra yang tentunya powered by Google Gemini, extra smart. Misalnya gue ambil makan, scrolling YouTube, pengen tahu intinya aja dari satu konten, cukup gue trigger Gemini dan suruh summarize. Di S25 Ultra, summarize-nya lebih detail, sampai ke jenis produk, time code, dan bisa gue suruh translate ke bahasa Indonesia dalam satu comment. Ini hemat waktu banyak banget, tau nggak? Di iPhone ringkasannya ya simple aja, satu paragraf doang. Oh ya, sampai sini gue mau garis bawahi dulu ya, bahwa fitur-fitur yang berhubungan dengan Circle to Search maupun Gemini sebenarnya nggak eksklusif di Samsung Galaxy S25 Ultra. Ini tuh lebih kayak iPhone versus Android in general. Cuman karena konteksnya adalah S25 Ultra, ya gue harus sampaikan apa yang gue suka experience-nya di sini. Selevel di atas, bagusnya di Samsung Galaxy S25 Ultra ini, fitur-fitur AI tadi yang gue bahas itu udah baked into the OS. Jadi penggunaannya lebih simple, sederhana, langsung ke trigger dari mayoritas app first party. Lanjut, maybe by the time videonya tayang, gue lagi berada di Shenzhen, China untuk media trip. Fitur cross app actions yang ada di Samsung Galaxy S25 Ultra sedikit banyak membantu trip gue ini. Search konten di YouTube mengenai top tourist spots di Shenzhen itu mudah banget ya. Tinggal gue kasih komen buat mengekstrak list nama tempat yang di-mention di video tersebut dan bisa langsung gue save ke Samsung Notes. Kemudian pas gue ada waktu free, bisa gue lihat kira-kira tempat mana yang menarik perhatian dan cek lebih lanjut. Sama halnya, ketika gue nyari restoran terdekat misalnya dan mau lock timingnya di kalender, lagi-lagi bisa gue lakukan simple saja dengan komen. Well, gue nggak bilang semua fitur AI ini sempurna ya, tapi setidaknya fitur-fitur ini bisa simplify keseharian gue. Jadi lebih efisien, dan lagi-lagi most of them gue nggak temukan di iPhone gue. Dan semua fitur yang gue mention ini spesifik yang gue pakai sehari-hari dari Samsung Galaxy S25 Ultra di kehidupan gue. Bukan yang gue cari-cari dari list USP Samsung Galaxy S25 Ultra demi konten. Sebentar, belum selesai nih list fitur-fitur AI yang menurut gue kurang advance di iPhone. Writing tools. Ada sih ya di iPhone, problemnya nggak bisa di most third-party apps yang sehari-hari gue pakai, kayak WhatsApp. Dan most importantly, nggak support bahasa Indonesia by default. Kalau mau, harus minta bantuan ChatGPT. Lebih panjang aja prosesnya. Nggak straightforward. Ini problem utama. Secara kan sehari-hari gue masih banyak komunikasi sama orang yang berbahasa Indonesia ya. Jadi di iPhone gue, fitur ini nganggur. Dengan S25 Ultra ya mudah aja. Mau compose message dengan few keywords dalam bahasa Indonesia, langsung jadi bisa. Kemudian bisa gue set juga tone dan kebutuhannya untuk platform apa. Generative edit yang super canggih. Dan sebenarnya udah pernah gue share di IG dan viral. 16 jutaan reach-nya. Ngapus unwanted objects di Samsung Galaxy S25 Ultra out of this world outputnya. Canggih banget. Kalau yang simple sih ya bukan cuma orangnya ya, tapi bayangannya juga ikut kehapus. Jadi kelihatan lebih real manipulasinya. Lalu untuk objek yang kompleks, object detection-nya presisi dan kekosongan yang di-fill in bener-bener kayak magic trick. Yang tidak ada, jadi ada. Bahkan sampai ke muka orang sekalipun yang tidak eksis di galeri gue sebelumnya, bisa di-recreate dengan baik. Bahkan kalau dibanding sama Xiaomi 15 Ultra, yang Magic Eraser-nya salah satu yang terbaik menurut gue di ranah Android, Samsung ini justru masih jauh lebih baik lagi outputnya. Terutama kalau udah numpuk objeknya. Xiaomi kurang bisa. Buat yang bacot bilang kalau iPhone processing AI-nya device only, sedangkan Samsung online, pertanyaannya simpel aja. Bisa nggak si iPhone ini kita set di online? Ada nggak opsinya? Kan nggak, ya artinya kurang canggih aja, kurang advance, kurang pintar. Fair aja kalau gue mah. Terus, best face. Sebenarnya kalau cuman mata blink di iPhone bisa diakalin dengan cara set key image berbeda via live photos. Udah basi ini. Cuma kalau begitu, bisa jadi action atau pergerakan orangnya juga udah beda. Sedangkan dengan fitur best face yang ada di Samsung, sama masih manfaatin bantuan live photo. Tapi spesifik yang dimodif adalah ekspresi wajahnya. Mirip lah sama Pixel. Hebatnya juga, orang yang pakai kacamata juga bisa di-fix blinknya.
Bahkan bibir mangap sedikit juga di fix. Haha, namanya aja best face. Kepake di berbagai skenario ya, terutama kalau lagi grup foto. Lalu buat fitur lucu-lucuan kayak avatar, di iPhone jarang gue pakai. Soalnya harus pakai app yang berbeda, Image Playground. Kalau di S25 Ultra, asiknya fitur ini langsung bisa gue akses dari aplikasi galeri. Lebih integrated experience-nya. Ditambah, opsi stylenya lebih banyak dan outputnya lebih rapi menurut gue. Terutama di bagian mata. Somehow di iPhone gue matanya selalu nggak rapih. Ini tuh fitur fun yang kadang suka gue pakai main sama keponakan gue. Nggak cuman punya fitur AI yang lebih advance ketimbang iPhone 16 Pro Max gue, tapi S25 Ultra juga memiliki fitur-fitur handalan gue di iPhone 16 Pro Max yang berhubungan dengan content creation. Contohnya kayak fitur audio eraser yang sudah gue apply di video recording ini. Udah gue adjust ya, noise maupun wind levelnya supaya suara gue terdengar lebih stand out. Berasa kan ya, output audionya beda padahal gue masih berada di lokasi yang sama, di pinggir jalan yang berisik banget. Ini gue nggak tahu ya, daerah mana, daerah Celduk kali. Fitur ini kepake banget ya dikala gue lagi nggak bawa mic. Atau seringan juga gue justru malas bawa mic gara-gara ada fitur yang satu ini. Dan sebenarnya soal perekaman audio, Samsung Galaxy S25 Ultra lebih advance lagi ketimbang iPhone 16 Pro Max gue. Ketika gue lagi ngonten dan membutuhkan kualitas perekaman audio yang superior, gue bisa dengan mudah mengkoneksikan mic Bluetooth ke Samsung Galaxy S25 Ultra. Karena begitu kita konekin, source of audionya bisa kita pilih dengan mudah dari mode Pro Video di aplikasi kamera bawaan. Nih, lihat aja nih, kan ini gue pakai mic DJI. Kalau di iPhone nggak bisa seseamless itu, bisanya kalau kita pakai aplikasi third party ya, kayak Filmic Pro misalnya. Dan juga di banyak Android lain juga udah kita coba di beberapa, nggak bisa. Contohnya kayak di Xiaomi 15 Ultra. Minimal nggak semudah Samsung lah caranya. Mumpung udah nyenggol kamera, gue mau info juga. Buat konten sehari-hari, Samsung Galaxy S25 Ultra yang punya focal length atau lensa tele dedicated di 3x lebih kepake buat gue. Karena di iPhone tuh 3x-nya jatuhnya digital, beda kualitas jelas. Baik foto maupun video sama, jelas. Begitu juga buat foto portrait, gue lebih prefer kalau punya lensa tele 3x. Framingnya lebih pas dan nggak perlu selalu mundur-mundur. 5x only tuh skenarionya jarang banget kepake di keseharian gue. Poin ini sudah berkali-kali gue mention di berbagai konten gue, terutama sejak iPhone keluar pertama kali dengan lensa optical 5x. Itu di 15 Pro series ya. Gue prefer pendekatan Samsung yang ngasih dua lensa tele. Namun tetap ada catatan buat Samsung. Apapun ceritanya, lensa tele 3x optical 10 megapiksel itu masih oke di tahun 2023. Cuman kalau untuk standar tahun 2025 sudah kurang. Udah ketinggalan zaman, udah kurang banget dibandingin sama Android lain. Dan sebenarnya di area kamera lainnya Samsung juga masih unggul di beberapa area. Di 5x optical mungkin masih comparable resultnya, selera yang bermain. Tapi kalau udah long range, contohnya di 25x yang merupakan rentang zoom terjauh iPhone 16 Pro Max, kelihatan banget jepretan S25 Ultra lebih unggul dari berbagai parameter. Lalu di ultra wide, hasil jepretan Samsung lebih bersih kalau kita crop. Di iPhone, wajah dan area tangan Karissa udah bercak-bercak. Ngaruh juga mungkin buat Gen Z yang doyan selfie 0,5. Lihat deh, wajah dan rambut Karissa lebih natural di S25 Ultra. Kalau main camera mah equally good lah ya di good light. Kalau di challenging lighting, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Gitu ya, garis besarnya. Soal kamera S25 Ultra lebih lanjut, nanti tonton aja di Last Cam Standing. Lalu untuk ketahanan baterai, ini sama juga ya dengan 16 Pro Max gue. Dengan durasi pemakaian kurang lebih 24 jam, dan standar pengetesan K2G, dapat SOT 6,5 sampai 7 jam maksimal. Tidak ada komplain, tapi nggak wow juga buat standar flagship 2025.
minimal nggak sering kehabisan pas ngonten. Gue berharap ke depan Galaxy flagship dan iPhone bisa mengadopsi teknologi silikon karbon supaya ketahanan baterainya lebih nampol lagi. Untuk rest of the phone, gue suka dengan tampilan One UI 7 yang lebih streamline dan terlihat lebih sleek, yang at times terlihat kayak iPhone juga beberapa fiturnya. Ya ini sesuai lah sama selera gue. Terlebih gue bukan tipe yang doyan gonta-ganti pasangan, skin maksud gue, skin atau theme kayak Alessa. Secara fisik smartphone, gue rasa Samsung dengan S series-nya saat ini adalah HP Android satu-satunya yang punya rasa premium yang equally good dengan iPhone. Berasa solid di tangan dan mahal saat dipandang. Walau memang, kok gue merasa terkadang edges frame-nya masih rada tajam. Karena emang konsep desainnya masih super boxy. Namun karena gue pakai case yang nggak berasa banget, yang juara menurut gue adalah layarnya. Seolah bisa nyerap cahaya dan super minim refleksi. Bantu banget di berbagai sikon terang, terutama di outdoor. Jauh sih dibanding iPhone gue. Terakhir, palingan yang gue catet, jadi potensi problem terbesar untuk Samsung Galaxy S25 Ultra. Mayoritas fitur yang gue bahas tadi kemungkinan besar akan turun ke Samsung Galaxy S24 Ultra dengan software update yang akan datang. Jadi mungkin user S series yang last gen cenderung hold buat ngupgrade ke generasi terbaru. Oke, Samsung Galaxy S25 Ultra. Mungkin kalau review yang ngulitin berbagai spek dan juga USP dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini udah banyak beredar lah. Kalian juga pasti udah lihat. Tapi seperti yang udah gue bilang, gue kali ini lebih coba ngambil dari angle atau POV gue sebagai user iPhone sehari-hari. Bisa gue simpulkan, setelah menggunakan Samsung Galaxy S25 Ultra selama kurang lebih 1 bulan, menurut gue enjoyable dan gue happy. Kalau benchmarknya iPhone 16 Pro Max dalam kondisi dan situasi saat ini, S25 Ultra secara update maupun upgrade masih lebih banyak ketimbang 16 Pro Max gue. Apalagi kalau kita berbicara soal software ya. Dan yang paling penting, useful di keseharian gue. Cuman memang, kalau sudah mulai kita compare dengan ekosistem Android secara luas, udah berasa mulai ketinggalan. Gue bisa bilang seperti ini karena gue juga mencoba banyak Android lain seperti yang kalian ketahui. Coba deh kita bertanya ya, kenapa Samsung dengan Galaxy flagship-nya dan Apple dengan iPhone-nya tiap rilis pola upgrade-nya kurang lebih seperti ini aja. Tidak ada peningkatan yang signifikan. Sekedar info, dari informasi yang kita gather dari beberapa source, penjualan iPhone itu per tahunnya, spesifik untuk kategori yang ultra premium, sekitar 50 kali lipat lebih banyak dibanding Android asal China. Sedangkan penjualan S series Samsung sekitar 10-20 kali lipat lebih banyak dibanding lini flagship brand Android lain asal China. Mungkin kalau lo dan gue jadi Samsung maupun Apple, ya kita akan melakukan hal yang sama. Motivasinya apa coba? Buat ngasih spek bump yang gila-gilaan. Toh begini aja udah laku keras. Namun tentunya gue atau mungkin kita punya wish dong. Baik Samsung maupun Apple harus sudah mulai aware. Karena penjualan flagship Android lain itu di Indonesia udah mulai berani dan salesnya juga udah mulai meningkat secara angka. Di next gen release, baik Samsung maupun Apple sudah harus mulai berbenah. Jangan incremental upgrade lagi lah di tahun 2026. Karena toh Samsung udah bukan satu-satunya lagi flagship high-end yang tersedia secara resmi di Indonesia. Banyak pesaingnya kan? Apalagi kalau kita dengar-dengar kabar terbaru, TKDN akan mulai dilonggarkan sebagai jawaban atas penerapan tarif oleh USA. Artinya, akan semakin banyak lagi brand yang masuk ke Indonesia secara leluasa. Oke Samsung, Apple, 2026 bisa. Segitu aja sih. Mudah-mudahan didengarkan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.